سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin, ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segala nikmat tentunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat al-hayah, nikmat kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yawmih, faka'annama hizat lahu ad-dunya." An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man asbaha minkum amina." Ya, siapa di antara kalian atau salah seorang dari kalian di waktu paginya aminan fi sirbih, merasa aman dari gangguan kejahatan, aman dari suatu penyakit, aman dari lingkungannya, dia merasa diri aman di kehidupannya, mu'afan fi jasadih, kemudian dia memiliki kesehatan, ya, dengan kesehatan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, indahu qutu yaumih, kemudian dia memiliki qutu yaum, makanan yang cukup untuk hari tersebut. Ini adalah ketiga syarat, ya, tiga perkara
yang dimana Nabi SAW menegaskan kepada kita aman, kesehatan, dan makanan. Nabi SAW menjelaskan, "Faka'annama hizat lahu dunya," seakan-akan dunia ini dikumpulkan untuknya. Maka sebagai seorang muslim, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Assalatu wassalam, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-uswa wal qudwah, contoh, panutan bagi kita umatnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang dimana perkara tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan jiwa beliau, harta beliau untuk umatnya, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Di hari kelak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki doa, di setiap nabi memiliki doa yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya ingin doaku aku simpan nanti di akhirat kelak." Untuk siapa? Yaitu untuk untuk kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab, di antara anjuran ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berselawat kepadanya alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas suatu pembahasan yang sangat indah, suatu pembahasan yang sangat mulia, di mana pembahasan ini banyak terjadi di kalangan-kalangan kaum muslimin, di kalangan-kalangan masyarakat. Dan perkara ini adalah suatu perkara yang min akbar kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Apakah perkara tersebut? Yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya Islam mengajarkan kepada kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan dengan sebaliknya, Islam mengajar kepada kita untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain. Di mana ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun, ada salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubai'uhu 'ala al-hijrah. Seseorang tersebut ingin berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Kemudian seorang tersebut meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan nangis. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal demikian? Apa keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seorang tersebut, irji' ilaihima,
kembalilah engkau kepada keduanya, yaitu orang tua. Adhikhuma kama abkaitahuma. Ya, engkau tertawakan mereka berdua, senangkan mereka berdua sebagaimana ya engkau telah menangisi atau engkau telah membuat nangis mereka berdua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hijrah adalah perkara yang mulia yang dimana ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhijrah. Akan tetapi ya jika hijrah tersebut membuat atau melarang ya memberikan efek ya orang tua menangis ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang tersebut untuk kembali kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya ya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua ya, ini merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berbahaya, yang senantiasa kita jauhkan, yang senantiasa kita hindari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya uququl walidain, makna durhaka ya kepada kedua orang tua ya, yang dimana Ibn Hajar Al-Asqalani ya, beliau berkata, suduru ma yata'adza bihi al-walidu min waladih, ya apa-apa yang keluar ya yang menyakiti al-walid, itu orang tua ya dari seorang anak, min qaulin au fi'lin, baik itu qaul, perkataan, ucapan, ataupun af'al, perbuatan atau kelakuan. Jadi kalau ada kata-kata ataupun perbuatan yang menyakiti hati kedua orang tua, maka itu termasuk uququl walidain, itu termasuk adalah durhaka kepada kedua orang tua, illa fi syirk au ma'siyah. Ya, beliau mengatakan illa fi syirkin au ma'siyatin, kecuali dalam ya perkara kesyirikan atau perkara maksiat, kecuali kedua orang tua menyuruh kita untuk bersyirik, melakukan kesyirikan ya, atau ya kedua orang tua menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini merupakan tidak boleh kita taat ya. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk ya kepada makhluk dalam bermaksud untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bahwasanya Tuhanmu telah menetapkan la ta'budu ya, janganlah kalian menyembah, beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti jangan durhaka kepada kedua orang tua, ila akhir ayat, dan ya sampai akhir ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya uququl walidain adalah merupakan perkara yang mesti kita hindari, yang dimana yang mesti kita jauhi sebagai kaum muslimin ya, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengabarkan kepada kita ya hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah atau an Abi Bakrah, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau bersabda, ala unabbiukum ya, maukah kalian ya, unabbiukum, aku kabarkan ya kepada kalian, bi akbari kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar ya, jadi dosa terbagi menjadi dua, adalah dosa besar dan dosa kecil. Ternyata ada dosa besar di atas dosa-dosa besar, yaitu akbarul kabair. Nabi SAW mengucapkannya tiga kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair ya, Nabi SAW menegaskan ya 3 kali, mengucapkannya 3 kali karena menunjukkan pentingnya
ya menunjukkan ya pentingnya perkara tersebut yang mesti kita jauhi, yang mesti kita ya jauhi dalam kehidupan kita. Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah." Syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, isyraku billah, syirik, dosa syirik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa uququl walidain. Uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Uquq, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasa wa kana muttaki'an faqal, ya, beliau duduk sambil bersandar dan berkata, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, dan qauluz zur, kata atau sumpah palsu atau kata palsu. Ala wa qauluz zur, kesaksian palsu. Naam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, min akbar kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dengan ya al-isyrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan penyebutan uququl walidain dan isyrak billah, ya, uquq, durhaka kepada orang tua, dan isyrak billah, dan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya uququl walidain adalah perkara yang sangat besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ya, di antara asbab, apa sebab-sebab uququl walidain? Tentunya kalau seorang berbuat ya durhaka kepada kedua orang tuanya, ada sebab-sebab yang mendorong ya seseorang untuk melakukannya. Ada sebab-sebab yang mempengaruhi seseorang tersebut ya durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antaranya yang pertama adalah di antara sebab kenapa terjadinya ya durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah al-jahl, kebodohan. Ini adalah suatu penyakit yang mematikan, adalah al-jahl, kebodohan. Kita bodoh, ya, seseorang bodoh terhadap hak-hak orang tuanya. Dia bodoh, ya, apa hak-hak dia terhadap kedua orang tuanya? Apa yang mesti dia lakukan untuk kedua orang tuanya? Dia tidak paham, dia tidak tahu hak-hak dia. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Hal tersebut ya, termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dia tidak paham hal tersebut. Maka sebab yang pertama adalah al-jahl, ya, yaitu kebodohan. Oleh karenanya, gimana cara untuk mengobati kebodohan? Melainkan at-ta'allum, melainkan belajar, al-ilmu, ya, mencari ilmu. Bagaimana kita belajar menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Kita belajar bagaimana kita menjadi sesosok ya orang yang memahami, yang paham akan hak-hak kedua orang tua. Kita belajar bagaimana caranya ya berucap, berperilaku berbaik kepada kedua orang tua. Ini semua ya didapatkan dengan ilmu, belajar dan belajar. Karena obat dari kebodohan adalah belajar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab yang pertama adalah kebodohan. Dan di antara sebabnya yang kedua adalah su'ut tarbiyah.
bahwasanya su'u tarbiyah, pendidikan yang buruk. Ini juga salah satu sebab di mana seorang anak bisa durhaka kepada kedua orang tuanya, berbuat durhaka kepada orang tuanya karena su'u tarbiyah, karena tarbiyah, pendidikan yang buruk, di mana seorang tersebut, kemana orang tua mendidik anaknya tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, di mana kedua orang tua mengucapkan ucapan yang dilarang oleh Islam, di mana kedua orang tua melakukan perilaku yang di mana Islam melarangnya. Ini merupakan hal yang sangat penting yang mesti kita pahami adalah su'ut tarbiyah, pendidikan yang sangat buruk, pendidikan yang buruk yang bisa mempengaruhi anak-anak. Kemudian apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Yaitu kita perbaiki tarbiyah, didik anak kita dengan didik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua harus didik anaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendidik seorang anak untuk silaturahim, al-ihsan al-akharin, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Maka adalah orang tua adalah kunci penting yang dimana seorang anak bisa tumbuh sesosok orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ataupun sebaliknya sesosok orang yang uquq, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang kedua adalah pendidikan yang buruk. Kemudian yang ketiga, para hadirin, para ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, suhbatu sayyi'ah, adanya sahabat yang buruk, adanya sahabat yang mengajak pada keburukan, adanya sahabat yang mengajak pada kesesatan, mengajak pada kejahatan. Makanya di antara salah satu sebab kenapa seorang anak bisa durhaka kepada kedua orang tuanya, karena teman-temannya yang buruk. Teman-temannya yang buruk. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk mencari suhbatus salihin, sahabat yang saleh yang mengajak pada kebaikan. Pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Sahib, sahabat itu adalah sahib, dia menarik. Makanya Nabi SAW, bagaimana kita bisa melihat agama seseorang? Bagaimana kita tahu bahwa seorang tersebut adalah orang saleh? Bagaimana kita ketahui? Caranya bisa mengetahui bahwasanya seorang tersebut adalah atau anak tersebut adalah baik agamanya, buruk agamanya. Kita lihat dari siapa teman sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, bahwasanya agama seseorang di atas agama temannya. Khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah siapa yang ingin mencari sahabat, mencari teman, lihat dari segi aspeknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, siapa yang dia sahabati, apakah sahabat buruk ataupun baik, apakah sahabat yang dia temani atau sahabat yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, sahabat yang justru menjerumus dalam kejahatan, kesesatan, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Berapa banyak anak-anak saleh ketika dia bergaul dengan temannya, di mana temannya mengajak pada keburukan, mengajak pada kemaksiatan, banyak. Dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang awalnya saleh, taat kepada Allah, tapi setelah bergaul dengan teman-temannya, maka dia lupa sholat 5 waktu, dia lupa kewajiban-kewajibannya, dia lupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua,
Justru dia uququl walidain, ya, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia mengucapkan ucapan yang tidak pantas, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Karena kenapa? Karena pengaruh dari teman-temannya sepergaulan. Di antara ya hal yang mesti kita perhatikan, ya, seorang anak harus memilih sahabat yang baik, ya, sahabat ya yang mengajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat tersebut adalah sahabat ya, yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna fillah, ya, sahabat yang dimana sahabat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara sebab ya yang ketiga, bagaimana sebab di antara ya uququl walidain, durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua, ya, sebabnya antara sahabat ya yang buruk atau teman pergaulan yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, di antara sebab-sebab yang dimana membawa seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah ya uququl walidain liwalidayhim. Kedua orang tua dia durhaka kepada orang tuanya, ya. Jadi kedua orang tua dia durhaka kepada ibu dan bapaknya. Dan ini adalah yang dimaksud dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan ya dari amal yang sama. Ya. Balasan dari perkara yang sama, perbuatan yang sama. Kalau orang tua berbakti kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya, maka seorang anak ya berbakti pula kepadanya. Dengan sebaliknya, kalau kedua orang tua dia durhaka kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya, maka otomatis juga anaknya akan berbuat durhaka kepadanya. Ini adalah al-jazaa' min jinsil amal. Ya. Kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Maka ya, sebagai orang tua, kalau ingin anaknya berbakti kepadanya, maka terlebih dahulu dia berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kalau ingin seorang anak saleh ya, taat kepadanya, patuh atas perintahnya, maka terlebih dahulu ya seorang tua harus patuh dan taat perintah ibu dan bapaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah di antara sebab yang dimana seseorang bisa jatuh pada perkara ya, durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah qilatut taqwa, ya. Karena ya takwa, kurangnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi halati talaq. Kurangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau dalam ya kondisi talak, ketika ya kedua orang tua bercerai, maka dengan perceraian tersebut mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak anak tidak dipenuhi, sehingga kewajiban ya yang harus dinafkahi kepada seorang anak maka tidak dipenuhi, sehingga seorang anak tersebut ya berbakti, atau sehingga seorang anak tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena sebab ya, berpisahnya mereka, ya, kurangnya takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpisah atau bercerai, maka itu berpengaruh dan memberi efek negatif pada seorang anak. Dan ini juga di antara sebab di mana seorang anak tersebut ya bisa durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, ada apa athar, ya, pengaruh uququl walidain 'alal abna? Apa pengaruh, ya, durhakanya, ya, durhaka kepada orang tua terhadap anak? Apa akibatnya? Apa hukuman yang didapatkan oleh seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Yang pertama adalah ghadabullah, tentunya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Radhi atau ridha Rabbi fi ridal al-walid wa sakhata Rabbi fi sakhti al-walid." Bahwasanya ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya orang tua. Sebaliknya, murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah murkanya kedua orang tua. Ya, maka jika seorang anak membuat kedua orang tuanya murka, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada anak tersebut. Ini adalah perkara yang mesti kita hindari. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah min kabair atau akbair, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikumul 'uquq al-ummahat." Inna Allah harrama 'alaikumul 'uquq al-ummahat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, ya, atas kalian apa? Uququl ummahat atau uququl ummahat. Durhaka kepada kedua orang tua. Al-haram. Ya, ketika seorang melakukan uquq, ya, durhaka, maka dia jatuh pada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini merupakan, ya, akbarul kabair, ya, akbaru al-kabair, yaitu, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Selanjutnya di antara, ya, athar uqubah, hukuman, pengaruh dosa, ya, yang didapatkan oleh, ya, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah du'aul aba 'ala al-walad al-'aq mustajabah. Du'aul aba'i 'ala al-walad al-'aq mustajabah. Bahwasanya, ya, doa, ya, orang tua kepada anak yang durhaka itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari fi al-adab al-mufrad عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات. Ya. Bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat radhiyallahu anhu, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3, ya, ada 3 golongan, ada 3 da'watin, ada 3 dakwah, doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustajabat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul madlum, dakwah, doa seorang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir, yang kedua, da'watul musafir, dakwah seorang musafir. Dan yang ketiga yang kita bahas adalah da'watul walid ala waladihi, doanya seorang atau orang tua kepada anaknya. Doanya orang tua kepada anaknya. Maka, ya, sebagai seorang anak senantiasa harus menjauhi durhaka kepada kedua orang tua. Harus senantiasa, ya, berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai seorang tua mengeluarkan doa, ucapan, ya, doa yang dimana doa tersebut menghancurkan kehidupan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadu billah.
Ya. Kemudian sebagai penutup di antara uqubah, hukuman ya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah ya uqubatul uququl walidain muajjalatun fid dunya qabla al-akhirah, bahwasanya hukuman orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ya itu dipercepat ya. Di dunia dia merasakan di dunia qabla al-akhirah, sebelum di akhirat kelak. Ya. Di dalam hadis rawahul Hakim an Anas, ya, hadis riwayat Hakim an Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban muajjalan, ada dua bab, pintu yang muajjalan, di mana dua pintu itu disegerakan. Uqubatuhuma, hukumnya disegerakan fid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, di dunia ini ada dua bab, ada dua pintu, ya, ada dua perkara di mana hukuman ya dipercepat. Dua perkara tersebut. Di antaranya adalah al-baghi, ya. Al-baghi. Dan yang kedua al-uquq, yaitu durhaka kepada orang tua. Al-baghi maksudnya adalah ya, mujawazatul had fil dhulm, ya, orang yang telah melampaui batas dalam kezaliman, dalam kezaliman, ya, kezaliman yang di luar ya batas. Dan yang kedua adalah uququl walid, uquq, durhaka kepada, tentunya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, apalagi pada zaman sekarang ini adalah banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa kita dengarkan betapa banyak ya seorang anak membuang orang tuanya. Berapa banyak ya, seorang anak ya memasuki ibunya atau ayahnya di ya panti-panti jompo dan lain sebagainya. Ya, berapa banyak ya orang tua atau seorang anak ya tidak menunaikan hak dan kewajibannya kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah anak-anak yang saleh ya dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya anak-anak yang yang berbakti kepada kedua orang tua dan tidak durhaka kepada keduanya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن
أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما